Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Abdurrahman dengan NIM 2020202089. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 7 demi memenuhi tugas UTS mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar di bawah bimbingan dosen pengampu yaitu Ibu Husna Lutfiah MPD. Langsung saja, saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu tentang konsep dasar teknologi pendidikan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian teknologi pendidikan. Secara etimologi, teknologi berasal dari asal kata bahasa Yunani yaitu techne, bermakna seni, kerajinan tangan atau keahlian. Bagi bangsa Yunani kuno, teknologi sangat diakui sebagai suatu kegiatan khusus dan sebagai pengetahuan. Jadi yang diutamakan adalah media komunikasi yang berkembang secara pesat sekali, dapat dimanfaatkan dalam pendidikan. Menurut definisi AECT Association for Educational Communication Technology tahun 1977, teknologi pendidikan adalah proses kompleks yang terintegrasi menjadi orang, prosedur, gagasan, saran, dan organisasi untuk menganalisa masalah, merancang, melaksanakan, menilai, dan mengelola pemecahan masalah dalam segala aspek belajar pada manusia. Teknologi pendidikan memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, merumuskan tujuan, yang kedua, meneliti pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dimiliki anak-anak. Yang ketiga, menganalisis bahan pelajaran yang akan disajikan. Yang keempat, menguji coba program itu untuk menentukan kelemahannya. Dan yang kelima, mengadakan perubahan, perbaikan, atau revisi untuk meningkatkan mutu program itu. Yang selanjutnya yaitu fungsi dan peran teknologi pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memiliki beberapa fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu meliputi 1. Teknologi berfungsi sebagai alat atau tool. Yang kedua, teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Dan yang ketiga, teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran atau literasi. Adapun tokoh-tokoh daripada teknologi pendidikan yaitu yang pertama Edward L. Torandika, yang kedua yaitu Sidney L. Presley, yang ketiga Ivan Parlon, dan yang keempat B.F. Skinner, dan yang terakhir Norman C. Schroeder. Teknologi tidak merupakan kunci ke arah sukses yang pasti dalam pendidikan. Akan tetapi, teknologi pendidikan menunjukkan suatu prosedur atau metodologi yang dapat diterapkan dalam pendidikan. Teknologi pendidikan dapat juga dipandang sebagai suatu gerakan dalam pendidikan yang diikuti oleh guru yang merasakan bahwa mengajar hingga kini masih dilakukan secara sembrono, asal-asal saja tanpa dasar yang kokoh ataupun menurut selera masing-masing. Perkembangan teknologi pendidikan di era globalisasi, kemajuan teknologi dewasa ini dan di masa yang akan datang, terutama di bidang informasi dan komunikasi, menyebabkan dunia menjadi sempit cakupannya. Interaksi antara bangsa yang satu dan bangsa yang lainnya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, menjadi semakin intensif. Kemudian lanjut saja ke materi yang kelompok 2 yaitu mencakup ruang lingkup, manfaat, serta mengapa perlu media pembelajaran di dalam kegiatan belajar mengajar. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ruang lingkup. Ruang lingkup merupakan cakupan atau batasan kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Adapun ruang lingkup tersebut meliputi materi yang diajarkan, media pembelajaran yang digunakan, yang di dalamnya termasuk sarana dan prasarana,
Yang ketiga yaitu dalam kegiatan yang ketiga itu pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam mengajarkan materi terhadap siswa atau murid. Yang keempat yaitu alokasi waktu atau jalannya waktu belajar agar dapat berjalannya dengan efektif. Yang kelima yaitu metode. Metode merupakan cara-cara dalam mengajar agar suatu pembelajaran itu dapat diajarkan secara efektif. Selanjutnya yaitu pola pembinaan terpadu. Nah, kalau pola pembinaan terpadu merupakan pola pembelajaran yang lebih menekankan pada pembinaan kepada siswa untuk mampu bersikap mandiri dalam memecahkan setiap masalah. Dan yang terakhir yaitu kompetensi dasar peserta didik dan evaluasi. Di dalam menentukan kompetensi dasar tersebut, maka diperlukan evaluasi terhadap peserta didik. Jadi seorang guru itu harus melakukan evaluasi berupa menyampaikan pertanyaan, memberi soal atau hal yang lainnya untuk menentukan daripada kompetensi atau kemampuan dasar dari peserta didik. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu tersendiri memiliki manfaat baik bagi guru ataupun siswa. Menurut para ahli yaitu Kemp dan Dayton tahun 1985, mereka menyebutkan manfaat media pembelajaran. Yang pertama yaitu penyeragaman penyampaian materi pembelajaran. Yang kedua, proses belajar mengajar menjadi lebih menarik, jelas dan interaktif. Yang ketiga, efisiensi waktu dan tenaga. Yang keempat, meningkatkan kualitas hasil belajar para murid. Yang kelima, memungkinkan kegiatan mengajar yang fleksibel atau dapat dilakukan di mana saja. Yang keenam, menumbuhkan sikap positif siswa. Manfaat media pembelajaran lainnya yaitu bagi guru dan juga bagi siswa. Adapun bagi guru yaitu memudahkan guru dalam menjelaskan materi rumit. Yang kedua yaitu metode pembelajaran yang digunakan bisa lebih bervariasi. Yang ketiga, efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga. Yang keempat, dapat lebih mudah memfokuskan perhatian murid pada materi yang sedang dipelajari. Yang kelima, menata suasana kelas agar lebih hidup dan interaktif. Yang keenam, membuat siswa menjadi lebih aktif di kelas dan tidak mudah terasa bosan di kelas. Dan yang terakhir yaitu tercapainya tujuan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran bagi siswa. Yang pertama yaitu siswa bisa lebih memahami materi yang disampaikan pengajar. Yang kedua, pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih mudah dimengerti bagi siswa. Yang ketiga, kualitas belajar siswa meningkat sehingga terciptanya siswa-siswa yang memiliki intelektual yang tinggi dan berkualitas. Selanjutnya yaitu proses belajar dapat dilakukan di mana saja. Artinya fleksibel, menyesuaikan tempat dan waktu. Selanjutnya yaitu mendukung pembelajaran mandiri atau otodidak. Dan yang terakhir, membangkitkan motivasi, minat dan keinginan belajar sehingga kemampuan daripada siswa dapat tergali lebih dalam. Yang selanjutnya yaitu pentingnya media pembelajaran di dalam kegiatan belajar. Saat ini, seorang guru memiliki akses yang luas untuk mendapatkan informasi tentang apa saja yang termasuk media pembelajaran. Komunikasi dapat dilakukan dengan mudah dan menjangkau banyak tempat. Bahkan tidak ada lagi batas antar kelas, antar sekolah, bahkan antar negara. Untuk dapat mengetahui proses belajar mengajar di suatu negara, seorang guru dapat mempelajarinya melalui internet. Ada banyak informasi yang tersedia seperti di website, jurnal dan video. Jadi media pembelajaran itu sangat penting bagi dalam kegiatan belajar mengajar. Karena kenapa? Dengan media pembelajaran, pembelajaran itu lebih bisa, dengan adanya media pembelajaran, suatu pembelajaran itu akan lebih mudah dilakukan dan bisa meningkatkan daripada kemampuan-kemampuan siswa yang memiliki bakat-bakat dalam berbagai bidang. Dan juga tidak hanya siswa, namun juga guru juga bisa lebih mudah untuk mengajarkan materi-materi yang mereka ajarkan kepada siswa atau murid yang mereka ajar.
Selanjutnya yaitu materi yang ketiga atau yang kelompok 3, yaitu meliputi konsep, fungsi, prinsip, dan ciri media pembelajaran. Konsep media pembelajaran. Kata media merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Beberapa ahli memberikan definisi tentang media pembelajaran. Scrum mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Secara khusus, kata tersebut dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk membawa informasi dari satu sumber kepada penerima. Media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran, tentunya kita tahu bahwa setiap materi ajar memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Pada satu sisi, ada materi yang tidak memerlukan alat bantu, tetapi di lain pihak ada materi yang sangat memerlukan alat bantu berupa media pembelajaran. Media pembelajaran yang dimaksud antara lain berupa global, grafik, gambar, dan sebagainya. Materi ajar dengan tingkat kesukaran yang tinggi tentu sukar dipahami oleh siswa. Tanpa bantuan media, maka materi ajar menjadi sukar dicerna dan dipahami oleh setiap siswa. Hal ini akan semakin terasa apabila materi ajar tersebut abstrak dan rumit. Sebagai alat bantu, media mempunyai fungsi melicinkan jalan menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Hal ini dilandasi keyakinan bahwa kegiatan pembelajaran dengan bantuan media mempertinggi kualitas kegiatan belajar siswa dalam tenggang waktu yang cukup lama. Itu berarti kegiatan belajar siswa dengan bantuan media akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih baik. Yang kedua, yaitu media pembelajaran sebagai sumber belajar. Sekarang Anda menelaah melalui media sebagai sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat bahan pembelajaran untuk belajar peserta didik tersebut berasal. Sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu manusia, buku perpustakaan, media massa, alam dan lingkungan, serta media pendidikan. Media pendidikan sebagai salah satu sumber belajar ikut membantu guru dalam memudahkan tercapainya pemahaman materi ajar oleh siswa serta dapat memperkaya wawasan peserta didik. Dan yang selanjutnya yaitu prinsip media pembelajaran. Dr. Sudirman N. tahun 1991 mengemukakan beberapa prinsip pemilihan media pengajaran yang dibaginya ke dalam 3 kategori, yaitu 1. Tujuan penelitian. Memilih media yang akan digunakan harus berdasarkan maksud dan tujuan pemilihan yang jelas. Apakah pemilihan media itu untuk pembelajaran atau siswa belajar, untuk informasi yang bersifat umum, maupun untuk sekadar hiburan saja mengisi waktu kosong. Lebih spesifik lagi, apakah untuk pengajaran kelompok atau individual, apakah untuk sasaran tertentu seperti anak TK, SD, SMP, SMA, tunarungu, tunanetra, masyarakat pedesaan, ataukah masyarakat perkotaan. Tujuan pemilihan ini berkaitan dengan kemampuan berbagai media. Yang kedua yaitu karakteristik media pengajaran. Setiap media mempunyai karakteristik tertentu, baik dilihat dari segi keampuhannya, cara pembuatannya, maupun cara penggunaannya. Yang ketiga yaitu alternatif pilihan. Memilih pada hakikatnya ada proses membuat keputusan dari berbagai alternatif pilihan. Guru bisa menentukan pilihan media massa yang akan digunakan apabila terdapat beberapa media yang diperbandingkan. Sedangkan apabila media pengajaran itu hanya ada satu, maka guru tidak bisa memilih, tetapi menggunakan apa adanya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri media pembelajaran. Menurut Gerlach and Early tahun 1971 yang mengumpulkan 3 ciri-ciri media yang merupakan alasan mengapa media digunakan. Itu yang pertama yaitu ciri fiksatif atau fixative property. Ciri ini menggambarkan kemampuan merekam, menyimpulkan, melestarikan, dan mengonstruksi suatu peristiwa atau objek. Yang kedua yaitu ciri manipulatif atau manipulative property. Suatu kejadian
yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan pada peserta didik dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar atau time lapse recording. Kemampuan media dari ciri manipulatif memerlukan perhatian sungguh-sungguh karena apabila terjadi kesalahan dalam pengaturan kembali urutan kejadian atau potongan bagian-bagian yang salah, maka akan terjadi pula kesalahan penafsiran yang tentu saja membingungkan dan bahkan menyesatkan hingga dapat mengubah sikap mereka ke arah yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga itu ciri distributif atau distributive property. Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransformasikan melalui ruang. Dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada peserta didik dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian ini. Baik, selanjutnya yaitu materi yang keempat dari kelompok 4 yaitu teknologi sebagai sebuah pendekatan dalam problem pendidikan, pengertian dalam problem pendidikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian teknologi pendidikan. Langsung saja, teknologi pendidikan didefinisikan sebagai teori dan praktek dalam merancang, mengembangkan, mendayagunakan, mengelola, menilai, dan meneliti proses, sumber, dan sistem belajar pada manusia. Teknologi pendidikan adalah sebagai suatu studi yang terus dikembangkan agar menjadikan peningkatan kinerja pembelajaran yang lebih baik dan dapat memudahkan peserta didik maupun didik. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi problem pendidikan. Ada beberapa klasifikasi problem pendidikan. Yang pertama yaitu masalah fundamental. Artinya, dari kesatuan suatu sistem itu adalah suatu cara yang disusun secara makro dari tingkat perencanaan hingga implementasinya ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Dari sinilah tergambar bagaimana sesungguhnya pendidikan itu sendiri melahirkan anak didik yang cerdas dan bermoral adalah suatu kemestian. Cerdas, berkualitas, dan akhlakul karimah itulah sesungguhnya arah pendidikan anak bangsa. Yang kedua yaitu masalah anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan mempunyai peran penting untuk bisa tercapainya cita-cita atau tujuan pendidikan. Anggaran pendidikan sangat berpengaruh pada proses penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan bermoral dan termasuk juga profesionalisme guru. Yang ketiga yaitu masalah kompetensi guru. Persoalan guru memang tak hanya menyangkut dengan kesejahteraannya, tetapi juga mengenai kompetensi seorang guru yang akan membawa dampak terhadap hasil proses pendidikan. Yang keempat yaitu masalah sarana dan prasarana pendidikan. Lemahnya mutu pendidikan di negara Indonesia juga didasari oleh kurangnya sarana dan prasarana. Persoalan buku umpamanya, yang akhirnya menjadi beban bagi siswa atau pengajar, sehingga siswa susah mendapatkan buku-buku. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu pengelolaan dan efisiensi. Masalah pengelolaan dan efisiensi pendidikan diantara dikelompokkan berdasarkan 5 hal, yaitu yang pertama kinerja dan kesejahteraan guru belum optimal, yang kedua yaitu proses pembelajaran yang konvensional, yang ketiga jumlah dan kualitas buku yang belum memadai, yang keempat keterbatasan anggaran, dan yang kelima yaitu mutu SDM pengelola pendidikan. Selanjutnya yaitu solusi terhadap problem pendidikan. Solusi untuk mengatasi permasalahan pendidikan di sini dijelaskan ada 3, yaitu yang pertama solusi masalah pemerataan pendidikan. Pemecahan masalah pemerataan pendidikan banyak macam pemecahan masalah yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Langkah-langkah ditempuh melalui cara konvensional dan inovatif. Cara konvensional antara lain yaitu membangun gedung sekolah seperti SD, impres, dan atau ruangan belajar. Yang kedua yaitu menggunakan gedung sekolah untuk double shift atau sistem bergantian pagi dan sore. Yang kedua, solusi masalah mutu, efisiensi dan relevansi pendidikan. Meskipun untuk tiap jenis dan jenjang pendidikan
Masing-masing memiliki kekhususan, namun pada dasarnya pemecahan masalah mutu pendidikan bersasaran pada perbaikan kualitas komponen pendidikan serta mobilitas komponen-komponen tersebut. Upaya tersebut pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pengalaman belajar peserta didik dan menghasilkan hasil pendidikan. Upaya pemecahan masalah-masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat sebagai fisik dan lunak, personalia dan manajemen. Dan yang ketiga yaitu perbaikan manajemen pendidikan. Upaya untuk meningkatkan mutu manajemen sekolah diterapkannya manajemen pendidikan mutu berbasis sekolah atau MPMBS. MPMBS ini merupakan alternatif sekolah dalam program desentralisasi bidang pendidikan. Atau yang selanjutnya yaitu aplikasi teknologi pendidikan dalam pemecahan masalah pendidikan. Dalam teknologi pendidikan, pemecahan masalah itu terjelma dalam bentuk semua sumber belajar yang didesain atau dipilih dan digunakan untuk keperluan belajar. Sumber-sumber belajar ini diidentifikasikan sebagai pesan, orang, bahan, peralatan teknik, dan latar atau lingkungan. Peranan teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan, khususnya dalam perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan melalui A. Penerapan prosedur pengembangan pembelajaran dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, struktur muatan kurikulum, kalender pendidikan, silabus, dan perangkat-perangkat lain seperti rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kedua yaitu penerapan prosedur pengembangan pembelajaran dalam penyusunan bahan belajar, modul, buku teks atau buku elektronik atau e-book. Yang ketiga yaitu penerapan metode pembelajaran yang lebih menekankan pada penerapan teori belajar mutakhir. Yang keempat yaitu mengembangkan dan memanfaatkan berbagai jenis media yang sesuai dengan kebutuhan dan dengan mengindahkan prinsip pemanfaatan secara efektif dan efisien. Dan yang E yaitu mengembangkan strategi pembelajaran untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau pakem. Baiklah, langsung saja ke materi yang kelima yaitu teknologi komunikasi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian teknologi komunikasi. Secara harfiah, pengertian teknologi berasal dari bahasa Yunani teknologia yang berarti perlakuan sistematis atau systematic treatment. Sementara secara etimologis, kata teknologi berasal dari suku kata yakni tekno yang berarti teknik, seni, dan atau keterampilan, dan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian yang dimaksud dengan teknologi adalah ilmu tentang seni atau keterampilan. Selanjutnya yaitu hubungan teknologi komunikasi dalam pendidikan. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari bagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan terhadap teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan. Terutama penyesuaian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. C. Pengaruh teknologi komunikasi dalam pendidikan. Teknologi komunikasi dalam pendidikan memiliki pengaruh di dalam pendidikan teknologi komunikasi, yaitu kemajuan TIK khususnya di bidang pendidikan memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Walaupun terdapat dampak negatif, Anda tetap bisa menggunakan dampak positifnya untuk mengantisipasi dampak negatif yang mungkin terjadi. Dampak positif TIK teknologi informasi komunikasi dalam bidang pendidikan. Dampak positif paling menonjol TIK di dunia pendidikan
Indonesia terlihat dari penggunaan berbagai jenis teknologi dalam proses pembelajaran. Sistem pembelajaran tatap muka berevolusi menjadi pembelajaran secara daring atau online. Belum lagi sumber belajar dan media pembelajaran yang berkembang menjadi berbasis IT atau Information Technology. Selanjutnya yaitu manfaat teknologi komunikasi dalam pendidikan. Adapun manfaat teknologi dan komunikasi di dunia pendidikan yaitu yang pertama yaitu menambah informasi, yang kedua meningkatkan kemampuan belajar, yang ketiga memudahkan akses belajar, yang keempat materi lebih menarik, dan yang kelima meningkatkan minat belajar. Langsung saja ke materi yang keenam yaitu media pendidikan dalam proses pembelajaran. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian materi pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan sangat tergantung pada keberhasilan guru merancang materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada hakikatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari silabus, yakni perencanaan, prediksi, dan proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran atau instructional materials adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang diharapkan. Yang kedua yaitu jenis-jenis materi pembelajaran. Adapun jenis-jenis materi pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu fakta atau segala sesuatu hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran. Yang kedua yaitu konsep, yaitu segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran meliputi definisi, pengertian dan ciri khusus, hakikat, inti atau isi, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu prinsip yang berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, agium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Yang keempat itu prosedur, merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Dan yang kelima yaitu sikap atau nilai, merupakan hasil belajar aspek sikap. Misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, semangat, dan minat belajar dan bekerja, dan sebagainya. Prinsip-prinsip pengembangan materi. Prinsip-prinsip pengembangan materi meliputi relevansi yang artinya kesesuaian. Yang kedua yaitu konsistensi yang artinya keajegan. Yang keempat adequacy yang artinya kecukupan. 4. Langkah-langkah pengembangan materi pembelajaran untuk mengembangkan bahan ajar perlu diperhatikan tahap-tahap berikut ini. Yang pertama, nyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP bahan ajar cetak yang akan dikembangkan. Yang kedua, menulis bahan ajar dengan menggunakan strategi instruksional yang sama seperti ketika kita mengajar di dalam kelas biasa. Yang ketiga, mereview atau melakukan uji coba lapangan dan merevisi bahan ajar sebelum digunakan di lapangan. Langkah-langkah dalam menentukan pengembangan materi pembelajaran itu yang pertama, identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Yang kelima yaitu sumber materi pembelajaran. Ada beberapa jenis sumber materi pembelajaran yaitu buku. Buku merupakan kumpulan teks atau kumpulan tulisan-tulisan yang diterbitkan oleh penerbit atau orang yang menerbitkan buku untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar. Yang kedua yaitu laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian adalah sesuatu yang diterbitkan oleh lembaga penelitian atau oleh para peneliti, sangat berguna untuk mendapatkan sumber bahan ajar yang aktual atau mutakhir. Yang ketiga yaitu jurnal
atau penerbitan hasil penelitian dalam pemikiran ilmiah. Yang keempat, tempat atau lingkungan. Dan yang kelima, orang atau narasumber. Yang keenam, objek. Yang ketujuh, bahan cetak dan non-cetak. Cakupan materi pembelajaran. Cakupan materi pembelajaran meliputi berbagai aspek sebagai berikut. Yang pertama, yaitu aspek kognitif. Yang kedua, keluasan cakupan materi. Dan yang ketiga, kecukupan atau menandainya cakupan materi juga perlu diperhatikan. Selanjutnya yaitu cara pemilihan materi pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan materi pembelajaran. Yang pertama itu tujuan pengajaran. Yang kedua, pentingnya bahan. Yang ketiga, nilai praktis. Yang keempat, tingkat perkembangan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu tata urutan. Baiklah, langsung saja ke materi yang ketujuh, yaitu kriteria penggunaan media pendidikan. Sebagian orang menyatakan bahwa media pendidikan menunjuk pada perlengkapan yang memiliki bagian-bagian yang rumit, seperti diungkapkan oleh Marshall McLuhan. Marshall McLuhan berpendapat bahwa media ada suatu eksistensi manusia yang memungkinkannya mempengaruhi orang lain yang tidak mengadakan kontak langsung dengan dia. Pendapat lain merumuskan media dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, media pendidikan hanya meliputi media yang dapat digunakan secara efektif dalam proses pendidikan. Sedangkan dalam arti luas, media tidak hanya meliputi media komunikasi elektronik yang kompleks, tetapi juga mencakup alat-alat sederhana seperti slide, fotografi, diagram, dan bagan buatan guru. Yang B, kriteria pemilihan media pembelajaran. Dalam menggunakan media pembelajaran, guru tidak serta-merta menggunakannya. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika menggunakan media pembelajaran. Secara ringkas, cara memilih media pembelajaran dapat dilihat berikut ini. Yang pertama, dengan cara memilih media yang telah tersedia di pasaran yang dapat dibeli guru dan langsung dapat digunakan dalam proses pengajaran pendidikan. Yang kedua, memilih berdasarkan kebutuhan nyata yang telah direncanakan, khususnya yang berkenaan dengan tujuan yang telah dirumuskan secara khusus dan bahan pelajaran yang hendak disampaikan. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran perlu mempertimbangkan beberapa prinsip, yaitu 1. Tidak ada satu media pun yang paling baik di antara semua tujuan. Yang kedua, media adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Yang ketiga, media apapun yang hendak digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajar peserta didik. Yang keempat, penggunaan berbagai media dalam satu kegiatan pembelajaran bukan hanya sekedar selingan atau pengisi waktu atau hiburan, melainkan mempunyai tujuan yang menyatu dengan pembelajaran yang berlangsung. Yang kelima, pemilihan media hendaknya objektif. Yang keenam, penggunaan beberapa media sekaligus akan dapat membingungkan peserta didik. Yang ketujuh, kebaikan dan kekurangan media tidak tergantung kepada kekonkretan dan keabstrakannya saja. Selanjutnya yaitu pentingnya pemilihan media pembelajaran. Dalam hubungannya dengan pentingnya penggunaan media, maka dapat disimpulkan bahwa pentingnya pemilihan media yakni sebagai berikut. Yang pertama, perhatian siswa terhadap pengajar sudah berkurang akibat kebosanan mendengarkan guru. Yang kedua, bahan pengajaran siswa yang dijelaskan guru kurang dipahami siswa. Yang ketiga, guru tidak bergairah untuk menjelaskan bahan pengajaran melalui penuturan kata-kata akibat kelelahan dalam mengajar. Alat untuk memperjelas bahan pengajaran pada saat guru menyampaikan pelajaran. Yang kelima, alat untuk mengangkat atau menimbulkan persoalan untuk dikaji lebih lanjut dan dipecahkan oleh siswa dalam proses pelajarannya. Yang keenam, sumber belajar bagi siswa sehingga banyak membantu siswa dalam menyelesaikan tugas dan belajar. Mungkin hanya itu yang dapat bisa saya sampaikan.
Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Kepada semuanya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan akhirul kalam, wal afu minkum, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.